Belum. Belum? Nih, kita ngomongin selamat siang menjelang sore. Oke. Kembali lagi di IG saya Dan Skapuk. Sekarang saya bersama dengan Kang Digo. Selamat sore menjelang malam. Kembali kan bos saya. Ya. Sekarang kita lagi asik-asikan aja makan Digo di sini. Sambil ngopi, sambil ngobrol karena udah hampir 4 bulan nggak ketemu dengan Kang Digo, nggak duduk bareng lagi. Ya karena saat ini kan lagi ada pandemi ya. Ya untuk ini sih New PSBB. New PSBB. Saya nggak pakai masker, Kang Digo nggak pakai masker, tapi kita jaga jarak. Iya, aman. Minum kopi, Minum jahe. Kayu putih. Pokoknya asik-asikan aja sini. Intinya semoga obrolan saya dengan Kang Digo ini bermanfaat buat teman-teman yang nyaksin. Amin. Selamat ngopi Semuanya tuh. Nah gini Kang, selama pandemi ini kan Kang Digo mana sih di rumah? Ya banyak. Kadang di rumah itu nyuci piring, nyuci baju, nanam nemei. Kemarin pakcoy paling jadi berapa gitu. Berarti Sengaja. banyak waktu. Ya kalau ada nyulik baru keluar. Kalau saya nggak nyulik nih. Nyulik ya. Ini namanya apa kalau saya? Ngamprokin apa tuh? Amprokin. Ngamprokin. Bang itu apa bang? Enggak. Ya hidupin dong. Kalau saya ngamprokin Kang Digo. Tapi emang agak sulit juga Kang Digo nih waktunya ya. Saya sulit-sulit gampang lah. Sulit-sulit gampang ya. Nggak terlalu sulit. Apalagi bawa rokok, bawa kopi kan. Pokoknya jangan lupa kalau kemarin bawa rokok, bawa kopi hitam. Rokoknya pokoknya yang asik dah rokoknya deh. Biar Ya. bahaya, terendos. Bahaya. Itu videoin bang. Ya itu video aja. Atau Ini udah on ya? belum? Yang itu video bang. Ini udah. Iya. Belum dipencet satu. Itu pencet aja. Berarti masih bisa diedit ini. Udah di. Ya. Kalau itu kan kita mau bikin buat Ya. ini mau buat kita ngobrol begini aja kan, kita Diedit ngobrol lagi. begini ya. Nggak langsung kan? Nggak langsung. Kecuali nanti kalau ada request tiba-tiba Kang nyanyi dong gitu. Iya. Cuma kalau request harusnya kayak model Jamil kan. Jadi Jamil itu dia pakai apa ya? Kayak tulisan gitu ya. Kirim ke BCA. Wih, malu. Itu dia begitu Oh, dia si iya, Jamil iya. itu. Si Jamil begitu tuh, dibikin kayak gitu. Jadi ngamen. Kalau kemarin banyak yang isi. nggak tahu juga. Tapi kalau kemarin kan, kalau saya kan pakainya barcode GoPay sama Oppo. Kalau dia nggak pakai barcode, di bawahnya doang tulisin kirim nomor rekening BCA. Wah, bisa. Jamil ya. Sebenarnya si Jamil nonton. Tapi tidur deh kalau jam segini kayaknya Jamil. Nanti harus ada yang movingnya ya. Iya, kayak gitu. Sebetulnya kalau saya ya kayak gini Kang, kalau saya bikin konten itu yang apa ya namanya jujur gitu. Maksudnya dalam arti kata kejujuran tuh udah apa Tidak harus diapain lah ya. nggak harus pakai edit. Wah misalnya tempat begini ya udah begini, inilah kita gitu kan. Iya. Ini tongkrongan gitu, kita menyesuaikan aja gitu. Kalau emang kita bikin kontennya di tempat yang resmi yang apa ya, kita juga pasti kan beda tempat ya, beda sebetulnya sih kalau bahasa sih mendingan begini bebas, jadi nggak ada tuntutan yang apalah, jadi orang juga nontonnya juga enak ya kan? Tapi intinya isinya itu manfaat. Ya, saya kan pengen gitu ngobrolan ini kita bicaranya tentang ya mungkin nanti kita sisipin tentang pandemi, tapi pokok pembicaraan saya ke Kang Digo itu saya pertama pengen bicara tentang di musik, dan yang kedua bicara tentang yang ini yang penting nih, tanaman. Ya. Kang Digo nih Mantan petani gitu. Nah, mungkin kayaknya di saat pandemi kayak gini cocok kayaknya kita bicara tentang tanaman atau pertanian kan.
kita nggak harus selalu mengeluh tentang wah ini gimana kan bisa kita olah, bisa kita konsumsi juga sendiri gitu kan. Betul. Kayak gitu. Ibarat zaman dulu kan peribahasa ya singkong aja bisa kita manfaatin untuk perut lah gitu. Kita nggak harus wah beras susah ya singkong ada akar rotan pun jadi katanya. Iya. Cuma kalau kita bicara tentang musik dulu nih kan. Saya tuh pertama kali ngeliat Kang Digo di albumnya, nih nggak apa-apa ya panggil kita Nggak sebutnya. apa-apa. Di albumnya Bang Iwan Fals itu ya Suarati kan. Ya, ya. Nah, pertama kali ngeliat Kang Digo itu waktu konser di Taman 2 Mekarsari. Mekarsari itu Iya. pertama kali. Jakarta Timur tuh panitia. Nah, pertama kali saya ketemu Kang Digo. Terus saya pengen banget bisa langsung ketemu gitu kan. Karena posisi lagi konser kayak gitu kan ada batasan-batasan. Biasalah. Protokoler. Akhirnya saya bisa ketemu Kang Digo di saat waktu saya konser di rumah Bang Iwan. Terus teman-teman ngarahin kemari. Tuh kayaknya wah senang banget gitu kan. Ketemu apa yang kita impikan gitu saat itu. Kita pengen sama seperti waktu saya pengen ketemu sama Iwan kayak gimana gitu kan. Tiba-tiba itu cuma bisanya ngeliat di TV gitu kan. Kalau di atas panggung jaraknya jauh. Dari kita masuk ke lingkaran Ormas Oi, kita bisa bertatap muka langsung, bisa salaman. Ternyata perjalanannya lucu juga gitu kalau saya. Nah, akhirnya ketemu Kang Digo, saya merasa senang saat itu dan banyak ilmu juga saya dari Kang Digo. Dari kita bicara, dari kita bergerak di musiknya gitu kan. Walaupun kita belum pernah bikin lagu bareng kan. Pernah ya, cuma nggak direkam. Tapi emang nggak direkam. Pernah tapi nggak pernah direkam. Ya, Gitu. di molekul direkamnya. Ya, melukul pokoknya itu bahasanya Kang Digo. Iya. Hanya Kang Digo. Alat puternya belum ada. Nah itu. Nah terus kalau kita bicara musik kan, itu tingkatan yang paling gampang tuh kita belajar musik tuh gimana sih kan? Tingkatan dasar pertama gitu kan, kadang-kadang ada orang aduh sakit nih jari nih Iya. kayak gitu. Ya, kita pernah belajar lah dari SD, mungkinnya TK, itu selalu ada musiknya. SD, SMP, SMA, bahkan mungkin ada yang lebih serius sekolah khusus musik ya. Nah ini dari perjalanan bermusik, kita jadi punya teori musik itu begini ya. Oh ternyata setelah dijalanin oh bisa begini. Nah salah satu yang menarik itu kalau dulu misalnya gini, musik adalah not adalah bunyi teratur bla bla bla. Jadi intinya musik adalah bunyi. Tapi belakangan ini saya udah berani ngomong bahwa enggak bunyi pun bisa musik. Enggak bunyi pun bisa musik. Iya. Itu contohnya apa? Misalnya gini, di musik itu ada di tengah-tengah itu misalnya kita lagi main, set, nah itu kan ada tanda istirahat itu. Nah, itu ketika ada di komposisi, misalnya Jeda ya bahasanya. ya jeda itu musik. Oh jeda itu musik. Kalau nggak dipakai, nggak ditaati peraturan itu berarti kita tidak bermusik. Nggak berirama kali ya. Mau saja begitu. Tetap berhenti break. Des masuk lagi, nah, itu musik. Oh berarti jeda itu bisa dikategorikan dalam keluarga musik juga gitu. Betul. Orang kan taunya kan Karena ditulis dan harus ditaati. Nah sampai walaupun tidak ada di komposisi, nah kayak misalnya begini ya, ya ada ini musik. Hanya karena telinga kita enggak desibel hearing desibel kita terbatas, ini banyak yang enggak terdengar. Jadi, cuma kalau kita merubah musik adalah bukan bunyi kan nanti gimana ya? ya yang saya tahu Merubah iya. lah di situ bunyi gitu. Tapi sekarang kok bukan bunyi. Kayak gitulah.
Malah yang saya tahu tuh dulu saya pernah apa ya belajar sama salah satu senior juga legend itu Selamat Jenggot. Ya, ya. Nah dia bilang musik itu adalah bunyi, yang Ya. berbunyi itu adalah musik. Ya. Cuma saya baru dapat ilmu lagi nih bahwa di saat di musik itu ada jeda itu ternyata disebut juga musik. Betul. Karena Coba aja tertulis. langgar. Ya karena tertulis kan. Iya. Itu alasannya karena tertulis. Emang benar juga sih. Dan itu masih ada hitungan Nah, berapa kali istirahat, ya, berapa ketukan, berapa. ya. Bahkan sebelum intro itu kalau makanya ketika pertunjukan gitu ya, itu orang udah bermain musik sendiri, dia membuat intro sendiri. Bikin nonton Metallica dia paling depan, itu dari jam 2 ngantri ya. Itu dia udah Ini apa jiwanya udah dia udah bermusik, mempersiapkan sendiri. prepare gitu kan. Lagu apa nih, lagu pertama nih. Udah di sini tuh udah bermain dia. Iya. Soalnya kalau misalnya yang udah dijorganin buat kita nih, oh kayaknya contoh kayak di album Kang Digo, oi gitu kan, jorgannya oi gitu kan. Nah, udah kepikiran asumsinya deh, aneh lagu pertama pasti oi gitu kan. Iya. Itu mereka kayak gitu berarti kan, Betul. berarti kayak gitu. Makanya akhirnya tidak, makin jelas benar tidak harus bunyi, tapi kita ada sense ya. Ya enak aja gitu. Jatuhnya sugesti bro. Udah bukan sugesti lagi, udah mendarah daging, udah. Ya bayangin sekarang, makanya kita agak miris ya, bermain musik, mengadakan pertunjukan harus izin gitu. Ya. Orang mau nyari duit, mau berekspresi, izin. Dan lucunya banyak yang tidak dikasih izin. Gimana coba? Demo saja dikasih izin, masa bermusik nggak dikasih izin? Tapi maafnya kayak gitulah. Kalau apa bukan karena izin itu peraturan kan? Iya, semestinya kan bukan itunya gitu, bukan pertunjukannya. Gara kriminalnya anggaplah yang mengganggu ya tugas keamanan dong. Tapi izin tetap ada ya. Harus dikasih, malah kan tidak perlu izin. Iya. Ya berarti kalau kita bikin Orang disuruh kerja ah, kreatif, tidak semua lahan yang anggaplah misalnya kerja itu harus di mana, harus di kantor, harus di sini, kan tidak mencukupi. Lapangan kerja, tempat kerja, dia kerja di informal ya, tapi dia mau kerja dia maaf di Garut atau jangan main di sini dong, ya kan bagaimana tuh? baik, bisa dikatakan intimidasi nggak sih seperti itu? Kalau misalnya kita dilarang bermain di satu titik. Iya, di sisi lain hak ekspresi, hak berbicara, dijamin undang-undang. Ya, ini harus dibahas lebih wise ya. Kadang-kadang juga sama kayak model kita, ya nggak tahu ya, mungkin ada undang-undang tentang kenyamanan warga kali ya. Ada kan undang-undang kenyamanan warga itu kan? Ada, betul. Misalnya kayak kita nongkrong itu kan di tongkrongan lah, di lingkaran rumah gitu kan. Iya. Tiba-tiba kita lagi enak-enak bernyanyi gitu kan, karena kita ngeluarin ekspresi kita, tetangga teriak, woi berisik lo. Iya. Kayak gitu kan. Tapi motor lewat yang kenceng-kenceng dia nggak berani juga kan. Berarti apa kan? Artinya gini lah, kesadaran tentang menghargai apa yang disuarakan orang ini kita masih lemah. Padahal yang lebih keras dari itu, yang lebih memekakan telinga lebih banyak. Kadang-kadang jadi apa ya, kita jadi dilemanya tuh di situ kan. Padahal niat kita tuh, kalau saya sih kecil aja sih, niatnya tuh kecil gitu. Minimal tuh kalau kampung itu rame kan, yang punya niat jahat atau maling itu mereka akan segan. Tapi kan kalau misalnya kampung itu sepi, ya kan gak ada kegiatan, gak ada tongkrongan, itu justru membuat leluasa orang buat niat. Iya. Gitu.
dan hantu jadi berkeliaran kan, Iya. karena sepi. Satu itu. Kalau ramai kan Orang kan. Satu sisi cuma jadi pertanyaan juga kali. ya maksudnya gini lah, bahwa ada orang senang musik, ada yang enggak, ada orang senang bunyi, ada yang enggak, tinggal saling kayaknya musik kita enggak bisa mengganggu orang ya, ya kita tahu diri juga lah. Solusinya itu kali ya. Ada batas-batas volume. Solusinya. Iya. Ya sekarang film horor kalau nggak ada musiknya nggak seru, nggak seru. Bikinlah musik. Coba kalau jadi kalau kita nggak mau serem nonton film horor, kecilin volume. Nggak akan serem. Nonton gambarnya ini. Berarti karena seremnya itu bukan karena gambarnya, tapi Musik. karena Musik lebih dominan dengan suara-suara begitunya kan. bener juga kalau tadi benar kalau kata Kang Digo kita mau nonton konser gitu kan, itu musik di dalam hati kita belum main aja kita udah Iya. uh Udah deg-deg kayak gimana sih dus pas dibuka, wah. kayak euforianya itu didapat duluan sebelum dia udah gak sabar nih. Nah celakanya ininya kan tiba-tiba musik itu dibatalin. Wah, Nah itu yang bahaya. Pernah nggak Kang ngalamin kayak gitu? sering. 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 Kita datang jam 10 lewat dikit lah, main di Bekasi kalau nggak salah. Itu panggung masih ada, tapi ke sana pada istirahat. Ternyata ada kerusuhan dan akhirnya berhenti ya itu panggung masih ada gimana ya? Akhirnya ngobrol gitu. Tapi karena ngobrol pun bagian dari musik ya tidak masalah. Tapi untuk penonton yang sudah ready, Ya ini ngobrol bareng ya udah. sama ngopi. Jadi di saat konser itu suka dukanya banyak ya Kak? Ya, ini azan nih. Ini azan sangat bernada ya. Dan kalau azan nggak pakai nada, kayaknya kurang menarik. Ya, semua juga harus ada irama kayak gitu. Yang jadi menarik berarti irama itu menarik ya. Iya, Untuk gaya tarik dan fitrah lah, keindahan itu kan fitrah manusia. Gaya Pakai tarik jadi baju. menarik. Biar jadi menarik. Ya, seperti manusia. Iya. Kalau kita nggak berirama ya irama itu kalau menurut saya artinya universal juga sih kan. Kalau kita nyangkut ke omongan ini Iya. kemanusiaannya irama mungkin dari penampilan bisa disebut irama juga kan? Ya, Bukan suara aja kan? semua juga akhirnya kalau misalnya kita menganggap kita memandang dunia dari salah satu sisi bisa. Anggap saja ini adalah komposisi harmonisasi yang semua tidak boleh tabrakan, tidak boleh saling. Itu juga bagian dari komposisi. Kita ngatur pohon, mana yang di depan, mana yang kecil, mana yang sama. Walaupun misalnya ada yang tidak teratur, menurut kita nggak teratur, tapi toh dia akan jadi pohon itu akan mengkomposisikan sendiri. Kita nanam pohon di bawah naungan pohon besar, paling cocok buat ini. Tapi kalau dia harus besar, dia harus misah. Nah, baru persoalan intensitas mataharinya semuanya. Ada yang 6 jam, ada yang 2 jam, ada yang harus dikasih parameter lagi kan macam-macam. Ya paneli paling nggak butuh naungan yang dia tidak boleh matahari langsung. Kayak gitu deh. Berarti ada sangkut pautnya antara hidup itu semua itu berkaitan ya berarti kan? Iya di Musik, ya tanaman. Mahadirijan kan ada. Mahadirijan ya apa mbak? Mau dirjen itu apa? Ya Allah. Oh iya. Yang saya masih capek. Enggak, bukan masih cantik lupa aja. Mungkin pernah ya. Jadi gini loh, kalau kita misalnya bergerak di satu bidang, itu bisa melingkupi bidang-bidang lain. Nggak perlu rebutan gitu. Dulu kita malas misalnya atau gengsi karena kita tukang mengutin sampah. Padahal
pemungut sampah profesional pun bisa kaya, bisa tentunya orang milih-milih kan kerja. Dan anggaran, nah ini ke sampah ya kan, anggaran DKI sehari berapa coba? Malah sekarang orang menjadi tukang sampah Uh, sulit. Yang saya Iya. tahu tuh pengen jadi tukang sampah sulit. Dulu kayaknya hina banget ya. Iya betul. Sekarang jadi tukang sampah tuh malah jadi sulit sekarang. Diseleksinya seperti Bener, orang bener. jadi calon PNS gitu. Iya betul. Terus saya Ada teman cuma ngumpulin kardus, ya saudara lah. Kardus aja itu penghasilan melebihi PNS. dan saya lihat tadi kadang-kadang kalau saya lihat gitu kan kayak tukang ngambil sampah sama tukang tanaman. Iya. Itu perawat tanaman gitu kan di Iya, iya. di trotoar tuh. Dari bandanya dia aja kalau kita lihat gitu kan, ya motornya aja Bener. hebat gitu. Iya. Hebat. Itu sampah ya, itu kosong. Berarti apa yang dipikirkan oleh kita saat dulu gitu kan, ternyata baru ketemu emasnya di sini. Kalau kita mikir dulu tukang sampah kayaknya kali kita disuruh buang sampah, jangan aja tukang sampah suruh buang sampah aja mah. Iya. Orang tua tuh kayak males banget. Jadi sikap pertama ketika kita ada di lingkungan, kita apresiasi dulu. Ya, misalnya gini lah. Kenapa ini kok segede gini, korek ini kok gede, mungkin ya karena ya ini kan pasti desainer. Kalau si ZIPO agak ini lebih banyak yang segede ini, Karena lebih apa ya, iya kan? lebih simple, nggak sulit untuk kita Secara pergunakan. umumnya segede ini nih yang paling ini jadi produk massal. Jadi seninya juga tetap ada. Dari bentuknya sebetulnya hidup itu jadi gimana sih kan, masih hidup itu gimana kalau kita ngobrol nih di sini nih, tiba-tiba kok bisa nyambung gitu ke sini, terus ntar kita ngomong apa lagi ada bahasan begini kok bisa nyambung. Iya, ya apresiasi itu. Lagi enak apresiasi kita kan tinggi, lagi nggak nyaman banyak masalah, Iya. apresiasi kita. Nah, bagaimana biar ada stabilan gitu. Kalau nggak stabil kan bisa bahaya. Kayak ini yang jantung. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Jadi kadang-kadang berarti hidup itu sebetulnya nggak ada Nah, yang itu irama juga. ya benar. Jantung pun kalau kita mau kita nih berapa BPM itu, terus tiba-tiba karena dia nggak stabil, jangan-jangan jantung kita ada masalah. Itu hanya dari bunyi. Bener kan? Teman saya dokter tuh, salah satunya bikin skripsinya merekam suara jantung, dan itu beda-beda. Akhirnya jadi tahu, oh kalau suaranya begini kelasnya agak gimana. Mungkin terlalu treble gitu. Nah itu yang tadi saya bilang. Nah, contoh kayak masang knalpot lah gitu. Nah iya, Ini suaranya kok plek gitu. Kayaknya ada bocor gitu kan. iya. Kalau saya Walaupun orang ada yang sengaja, udah kita rebekin aja. nah, nih. betting nggak Akhirnya apa-apa. dikejar polisi kan. Polisi. Sama kalau jantung juga sampai bunyi brewek, akhirnya dikejar sama dokter gitu kan. Operasi nih. Iya. Bahkan kalau beli mobil kan dengerin dulu suara. Iya benar. Halus nih, bayar gitu. kayaknya nih istilahnya kayak ada masalah nih, kayak gitu lah. Benar-benar saya kepikiran ternyata ya. Ternyata hidup itu seperti itu. Maksudnya semua itu nggak terikat, semua itu terikat semua.
kita bicara tentang benda mati bisa nyambung ke benda hidup gitu kan, dari tanaman bisa nyambung ke musik gitu kan, Ya. semua itu berkaitan. Tapi kadang-kadang nggak sadarnya itu di saat kita menjalani itu kan. Iya. Misalnya contoh kayak kan banyak tuh kalau kita bicara dulu ada film apa sih yang nada dan dakwah ya, Iya. tapi nggak boleh dikeluarkan musiknya malah apa. Ternyata kalau kita bahas sekarang ini ya itu ada ikatannya juga, semua itu ada ikatannya, ada sambungannya. Tapi boleh kan begitu kan? Dalam hal apa? Ya misalnya contoh kayak kalau kita pernah nonton film nada dan dakwah gitu kan, terus Rumah tiba-tiba Irama sama disuntik anjir gitu kan, di ceramah, terus tiba-tiba dalam bermusiknya tuh Roma bisa mengeluarkan hati gitu. Iya. Iya, nggak masalah. Sama aja itu kan apa memberi apa, memberi ceramaan juga kan, Iya. melalui irama musik. Iya. Dan saya pernah dengar juga bahwa Tuhan itu bikin lagu itu tuh sama aja seperti dia berdoa juga kan. Betul. Musik itu berdoa juga kan, mendoakan orang lain, mendoakan diri sendiri. Musik yang saya pahami bahwa hampir ada yang dilarang karena dicampur oleh yang negatif kan begitu. Jadi sebenarnya bukan musiknya, Bukan musiknya. yang nyampurinnya. Ya maaf misalnya tanpa bermusik pun orang mabok ya nggak boleh kan? Iya. Akhirnya kena di musik atau pembuang dengan bahenolnya kan tanpa bermusik ya. Yang rusak berarti yang rusak itu. Iya, banyak yang rusaknya. Itu tinggal kembali lagi ke diri kita. Kalau gamelan memang duduk sopan gitu ya, capi duduk. Apa bukan karena budaya juga? Iya aja orang-orang tua kita, para sepuh senior membuat pakem lah bagi mereka. Tapi kalau di Bandung ada istilah jeprut ya. Nah sebelum jeprut ini kan kalau tradisional ada apa namanya yang udah kepang kesurupan tuh. Oh iya ya, kalau di sini kayak kuda lumping ya. Udah lumping aja kan Iya. masih disebut budaya. Iya. Padahal ngeri kan. Saya waktu itu udah sama Acong ke Tasik. Itu jalan ditutup tahun baru, salah satunya itu udah lumping ya. Makan beling, udah lumping makan beling. Nah, Ya kadang-kadang kita yang nontonnya aja bingung. Tapi kalau kembalikan lagi ke unsur agamanya, udah mungkin melenceng kali ya. Ya dikatakan gitu kan. iya si ahli agama lah yang ngomong. Tahu kita itu pakemnya kan bukan di ahli agama. Bahkan kita di seninya ya. Tapi di sini secara seni Iya. menarik. Oke. Ketidaksadarannya dia kan kita nggak tahu. Oke, berarti ini bukan jalurnya kita. Bukan jalurnya kita. Pakemnya kiainya. Ada lagi. Asik juga nih nongkrong sore-sore sambil ngopi. Kemarin Adi ipar saya kesini, dia kan Anovi ya, dia ngomong, dia kan bisnisnya di buah-buahan, pohon. Dia ngomong salah satu boleh dibilang terbaik pertanian di Indonesia itu Bali. Bisa gitu. Maksudnya dari mananya? Iya, ternyata ada temennya dia punya kebun. Itu jauh sebelum panen, itu tiap hari dia nengok pohon, dirawat, dibajuin, pohonnya bajuin, dan bagus gitu hasilnya. Nah katanya petani-petani di Jawa Barat nggak seperti itu, mungkin di daerah lain juga tidak. Bali, nah, mungkin ada istilah subak ya, Bali. Jadi penghormatan terhadap pohonnya luar biasa. Sama kita walaupun punya beca, kalau becanya
bawah, jadi luar biasa juga kan. Sebetulnya cat itu hanya penambahan gitu Mas. Mikro kalau sekarang kan jadi beca antik tuh. Mobilnya situ jadi bintang film tuh. Ada seni itu memang harus lah. Itu nggak berseni. Tapi kan manusia itu jiwanya juga udah berseni ya. Iya. Tinggal di asal jangan merusak seni. Karena para seni pun sudah menitipkan seni itu indah. Nah, Jangan dirusak seni itu. Termasuk seni itu kan universal kan, luas ya. iya. Bisa pelukis, bisa ke tari, bisa ke nyanyi. Ada teman saya main suling, tetapi di Banten. Itu kakaknya temennya kakak saya. Terus dia setiap pertunjukan gitu ya di lobi hotel ya Pak, dia ngasih buku. Nah, karena kebanyakan yang nonton, yang datang itu orang-orang luar negeri, dia yang nonton ini disuruh nulis kesannya bagaimana. Ada nonton dari Eropa, Polandia mana gitu, dia nulis. Dan ketika dibaca tulisannya itu, komentarnya dia itu begini kurang lebih, saya seperti pulang kampung. Padahal dia orang Eropa, dengar musik Sunda, tapi komennya saya seperti pulang kampung. Nadanya beda, tapi kok dia seperti pulang kampung ya kayak gitu. Berarti itu ngerasain hatinya orang Iya. desa, berarti gitu ya, secara tidak langsung kan. Jadi maksud saya pengkotak-kotakan musik itu tidak perlu ya. Aku suka musik ini, aku tidak suka musik ini. Berarti kamu tidak suka musik. Gitu. Simpel aja ya. Kalau yang ini mah jangan ya, ini. Makanya saya pernah nantang Kang Diko lagi kita main dangdut ya kan. Tapi ternyata Kang Diko asik main dangdut. Iya kan tinggal dipreteli dangdut di mananya gitu. Yang dimaksud dangdut itu apanya ya? Apa karena ada kendangnya? Ternyata dangdut juga kan luas juga kan. Iya. Iramanya kan. Atau genrenya gitu. Misal kayak sekarang ada koplo, Iya. yang dangdut pop gitu. Gitu. Ya udah tinggal. Ada juga irama juga. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya, ciri khas dangdutnya di mana? Itu karena tembang itu. Tapi ada juga sekarang kan ada Kalau diganti drum jadi iya, drum dut, dangdut. Makanya kayak model drum des. ya, contohnya kayak apa ya, kayak pemain musik gitu kan, tiba-tiba ada yang request nih pemain band atau lagu dangdut doang gitu kan. Ya. Tapi dia bisa memainkan. Kalau bicaranya ciri khasnya dangdut itu gendang, dia nggak ada pemain gendang. Jadi ketukan drum Berarti itu, dipreteli lagi. Oh di apanya di nadanya di. yang jadi pertanyaan saya, identitas dangdut itu apa? Iya. Kalau saya Kalau dulu kan sebelum dangdut orkes Melayu. Ya. pakai Melayu. Gitu. Cuma kalau saya jadi Orkes berasumsinya gini Melayu. kan, berasumsinya tuh dangdut itu, kalau dilihat dari instrumennya gitu kan, bukan gendang malah, Iya. di bass. Ya bisa. Kalau Ya ada sama ketika nggak dimainin bass Ah. disebut dangdut juga. Iya. Tapi pasti rata-rata kalau misalnya pemain pop pun ada yang request dangdut, pasti ketukannya dangdut. Gitu. Tapi kalau drum nggak bisa ketukannya gendang. Gitu. Itu sih penilaian saya aja. Jadi lebih intinya malah ke bassnya. Ya karena dan pemain bass. Kadang-kadang saya juga jadi bingung kok. Bingung saya kan.
Ntar main di sini pakai main gitar, main di sini main drum gitu kan. Iya. Tapi yang semua harus bisa kita kuasai juga. Jadi saya pernah acara di Pamengpeuk ketemu Pak Puji itu, dia lagi bikin acara apa, Kang bikin ini dong, klinik musik lah. Ya oke deh, tapi saya nggak bawa alat. Akhirnya diakalin gitu. Kebetulan ada anak muda remaja lebih dari 40 orang. Nah, akhirnya saya belah tuh, yang kanan bunyi ketuk, yang kiri bunyi apa gitu. Dan itu jadi musik juga. Walaupun instrumennya tubuh kita sendiri. Dan itu musik apa yang dangdut bukan, rock bukan ya itu. Terus jadi warna baru kan. Jadi warna baru. Genre baru. Maksudnya gini, betul kita apalagi misalnya dance kapuk ini musisi profesional diundang kan pasti punya riders kan, tolong sediain ini ampli ini sekian watt. Ya itu benar, tetapi ketika tidak dipenuhi apakah Anda tidak jadi manggung kayak gitu. Justru jangan sampai kita nggak jadi manggung gitu kan. Ya harusnya tetap manggung. Iya, karena Walaupun kehel gitu ya, kesal juga. tapi apakah emang Ada itu- saatnya lah. Iya, nggak maksudnya itu kan harus juga kan, karena Iya betul. menjual diri kita kan, maksudnya dalam arti kata menjual gini loh. Iya. Kalau kita nggak sampai seperti itu kan turunlah pamor kita Betul. kan. Itu yang jadi permasalahan. Walaupun kalau saya ambil kesimpulan, Nah, kita tidak boleh, iya, wah kurang dong alatnya. Nggak bisa. Makanya itu tadi, musik tidak berbunyi pun kalau Anda udah kuat. Anggaplah om tetangga kita, iya. batuknya aja enak. Gitunya aja. Emang, orang udah kayak Jadi itunya itu tuh. yang mahal sebetulnya. Nah. Sebetulnya bukan dia Jadi nyanyinya. begitu. Iya. Makanya tuh saya penciptakan seperti itu. Jadi Itu tuh. orang kalau kita ngobrol kan, nama suara kayak gitu. Karena kita sering udah dia tuh. Baru mau datang aja kan udah rame. Siap. Dance kapuk mau datang nih. Tapi ya Anda kan jadi nanti susah bergaul nanti karena udah jadi terkenal. Dijaga. Jadi ribet juga ya. Konsekuensi. Jadi semua ada konsekuensinya. Tapi kan nggak harus juga kita begitu ya. Ya menikmati aja ya. Ada hal-hal yang harus, ada juga berkompromi dengan hal itu. Ya kasus Bang Haji main di mana tuh, Bogor. Dia kan sebenarnya udah membatalkan, nggak main. Bahkan sonetanya nggak dibawa. Iya. Tetap nih ketika di atas panggung disuruh nyanyi. Akhirnya mau nggak mau nyanyi. Kemarin bukan keinginan kita ya. Itu karena dari nya aja tuh orang ada. Diperingatkan lah sama Bupati Bogor ya kan. Itu malah dilaporkan kan. Akan dilaporkan. Apa hubungannya gitu nyanyi sama COVID? Mungkin musisi yang confidence keyakinan ke justru dengan bernyanyi menghilangkan COVID bisa meningkatkan imun. Imun. Sesuatu yang senang meningkatkan imun. Jadi intinya itu orang kalau senang itu imun kita itu bagus. Benar. Mungkin enggak. Iya. Ya, enggak. Makanya bikinlah sesenangnya cara kita gitu kan. Tanpa mengganggu orang lain ya kan. Kalau senangnya musik ya musik gitu. Senangnya ngobrol. Ngobrol. Kadang-kadang kan jadi
lucu ya. multi dimensi ya. Iya. Asik tuh. Tapi kadang-kadang jadi pikiran juga buat saya. Jadi pikirannya begitu. Jadi kita ini bermusik ini udah kayak sekarang deh dijatuhnya tuh udah kayak kriminal gitu kan. Nah, itu bahasa kasarnya saya. Betul. Persepsi saya. Itu ketakutan aja itu. Iya. Justru yang benar-benar kriminal malah jadi nyantai. Gitu kan? Iya. Malah terbalik sekarang. Yang benar-benar kriminal malah santai, nggak merasa ketakutan. Kan gampangnya gini, kalau kita malam-malam takut begal, udah aja jadi begal kita. Jadi ketemu begal tinggal kerjasama. Lu mau ngebegal mana? Gue juga begal nih. Gue juga begal. Oke, tos kan dia. Paling kita nyari aman. Iya, semua tuh ada solusinya gitu. Trik gitu. Trik. Itu boleh juga tuh trik dari kamu itu tuh. Kalau di begal kita perlu jadi teman begal. Lu mau ngebegal di mana? Gue bantuin. Gue bantuin masuk penjara maksudnya. Aduh. Asik kan. Tapi emang benar juga, emang benar. Nah, itu bagian dari komposisi juga. Posisi. Iya. Aduh ya. Asik nih guys. Semakin sore semakin asik kita ngomong. Iya. Ya kita bukan politikus, tapi teman-teman banyak politisi ya. Jadi saya ngomong, ada salah satu tokoh di Sumatera. Mas, kalau politik gimana? Ya politik itu kalau mau menang pakai cara iblis. Kalau sudah menang, barulah mikir cara malaikat katanya. Gila sampai begitu. Waduh. Tapi bener ya? Ya menurut dia. Iya sebenarnya. Dinamis lah, super dinamis ya kan. Kalau di kita kan orang sholat kan dorong dan depan dan imam dan nah ada yang rebutan menjadi imam. Pemilihan imam sholat itu dorong tapi aja yang di belakang tuh kalau salah kan tinggal subhanallah salah. Tapi ada juga. Kalau kentut ya keluarlah, jangan nunggu turunin. Tapi tapi ada juga begini kan. Ada mungkin ada sebagian orang. Saya juga saya bicara saya lah gitu. Kadang-kadang tuh saya paling nggak mau di pas belakang imam gitu. Khawatir pas ayatnya yang dibacanya itu surat yang nggak bisa saya hafal. Tiba-tiba dia celutuk kan. Buang angin gitu kan. Iya. Buang ngamuk kan yang belakang yang harus gantiin kan. Maju ke depan. Tarik yang belakang dorong. Nah, kesadaran seperti itu yang penting. Nah, Gitu. Artinya, kenapa kita nggak berani maju? Karena menghargai ada orang lain barangkali yang lebih pantas. Apalagi dengan gaya kita, camatan, imam bubar, gondrong, ya minimal pakai topi haji, sarungan, koko, celana jeans, jadi imam di belakang ada busuk. Nah, itu mungkin apa namanya? Adab mungkin. Adab. Nah, benar adab itu. Jadi emang kita harus ditanamkan adab. Jadi jangan merasa kita ini lebih pintar, tapi dibalik itu kan kita harus menghormati juga orang yang tua. Beradab juga kayaknya nggak akan rusuh. Pasti Asik ya. Pasti. Maaf ya, saya ikut nyanyi. Kalau salah maaf. Maaf itu gitu. Kapan manggungnya? Maaf ini gitar saya ketinggalan. Udah nggak manggung. Itu adab, itu benar adab. Cuman karena budaya kita kan budaya timur ya, yang diutamakan itu adalah adab. Ya. Budaya timur itu adab. Dari
kadang-kadang jadi gini juga sih Kang, ada juga orang yang bilang janganlah lihat dari penampilan seseorang, Tuh. ternyata di balik itu mereka tuh lebih lebih halus hatinya ketimbang kita gitu kan, yang berpakaian itu benar rapi gitu kan penampilan. Memang kalau semua beradab, akhirnya misalnya tadi Imam Kentut, akhirnya nggak ada yang mau berdepan bagaimana ya? Terus sholat masing-masing. Sini nggak, si A nggak mau, si B nggak mau. Ya yang nyuruh akhirnya harus mau. Maaf, saya lanjutin dia batal ya. Tapi apa ya, jadi ya itu kan Allah menciptakan ada surga dan neraka itu kan benar. Kalau di semuanya ada semua berarti nggak ada yang penghuni nerakanya gitu kan. Kasihan juga nih neraka. Tapi apa ya. bisa jadi semuanya jadi penghuni neraka mah kalau beradab semua. Ya misalnya contoh kayak tadi kan, misalnya Imam bentutnya saking kita beradab nih kan nggak ada mau gitu kan. Enggak, kalau ada itu kan positif, pasti tempatnya di surga. Enggak, ini mah kita omongan lenceng aja, omongan lenceng jangan dianggap serius. Neraka kan mereka yang bikin sendiri. Lucu-lucuan aja. Sensor. Takut jadi polemik. Jadi kontennya banyak. Ya. Terus Kayak gini lah, temen dan nggak pakai gula. Saya masih kadang pakai gula, kadang enggak. Ada temen saya tuh sudah nggak pakai gula. Saya masih pakai gula. Dia komennya gini, gula itu menutup rasa, punya rasa kopi. ya, Saya iyain aja sih. Belakangan dipikir, ya kan kalau dia mungkin lupa bahwa ada campuran gula dan kopi. Jadi ada istilahnya blend. Kalau di musik komposisi. Kecuali kalau gulanya sekilo, kopinya kopinya itu dua ada. sendok. Tapi ada juga yang ngomong gini, kok nggak pakai gula sih? Kopi, ya kopi rasanya pahit. Baik. Gue mintanya apa? Kopi. Nggak salah kan kalau nggak pakai gula? Iya. Iya. Benar. Dan itu emang pernah kejadian. Kalau saya kan kalau ini kadang-kadang tuh nongkrong, datang teman kan main seruput aja kan, wah langsung di Karena nggak pakai gula. wah pakai gula sih. Dah emang gua minum gula, gua minum kopi. Kamu kopi rasanya apa? Pahit. Itu nggak salah kan? Iya benar. Nah, cuma kalau kita bicara komposisi ya iya. Cuma kan kita bicaranya kopi. Nah itu makanya harus masih koma. Nah, Kalau Anda senang kopi, kenapa masih pakai air? Itu. akhirnya banyak Sok juga kan aja gitu lu. kan. Jangan pakai Iya, air. jangan pakai air, kopi aja Kopi gitu. aja. Jadi kayak luwak. Kayak luwak kan. Luwak aja nggak makan kopi ya. Yang manis ya dia makan. Tahinya kita makan. Walaupun dari luwak, Nah, makan paling enak ya kopi luwak. Jadi komposisi juga komposisi itu. benar komposisi. Orang tanaman aja kan tanpa, makanya disebut ada pupuk kandang gitu. Pupuk Padahal kandang. pupuk Pupuk yang kan benar, kotoran pupuk binatang kandang. gitu kan. Iya. Kotoran binatang. Enak gak payahnya? Enak manis. Enak manis ya. Padahal ada proses Di- Bahkan di waktu saya di Jonggol itu bukan pupuk kandang, pupuk cubluk, Oh ya coba. pupuk piteng. Sengaja dibuang ke sana. Dan bagus katanya. Ya kalau yang gak berpenyakit ya bingung juga. Buat singkong. Disedot jadi bayar. Kirim lagi bayar lagi. Nah ini kalau kita bicara pakai pupuk kandang, ada lagi dulu saya pernah lihat di salah satu televisi petani, emang nggak lupa saya daerahnya daerah mana. Dia itu membuat pupuk cair itu dari bangkai tikus. Ya. Jadi dia bikin kayak apa ya, bukan gorong-gorong sih, pakai wadah lah kayak Iya, iya. tuh. Cuma setiap nemu bangkai tikus gitu atau Masukin, ya. tikus-tikus yang merajalela di padi gitu kan,
semut masukin situ masukin sampai dia membusuk. Iya. Nah itu cairannya itu disebar ke Bagus ya. bagus ya. Bagus. Percaya. Makanya dulu saya pernah Tapi kalau sengaja pupuk tikus nggak laku ya. Paling kita sembunyiin pupuk organik. nah Bahannya led. Nah, tikus apa bahasa latinnya? Tikus. ya pakai bahasa Inggris karena Ya, tikus Japanicus lah. tapi Jawa. dulu saya tuh pernah jalan sama Kang Dama. Oh, udah mati keren tuh. Dulu pernah jalan sama Kang Dama. Di depan mobilnya Kang Dama itu mobil sampah. Tapi sebelum mobilnya Kang Dama ada lagi mobil yang satu lagi depan, persis depan. Tak sama Air bersih. akhirnya tuh mobil yang belakang seperti itu, mereka buru-buru ninggalkan. Mau balap itulah, nyalip. Karena bau gitu ya. Karena bau. Tapi kalau mobil Kang Dama santai, Nikmati ya. nikmati. Kenapa? Harusnya kita bersyukur dengan adanya mereka. Iya. Jangan kita marahi. Iya. Tidak merasa kita. Tanpa mereka sampai kita bisa satu rumah. Iya. Hebat ya. Jadi filosofinya tuh. Ya akhirnya juga buat teman-teman juga harusnya jangan memandang itu kesadarannya berarti. Pertama sampai akhirnya ilmu juga saya dari Bang Dawat. Selama ini yang saya nggak tahu kan, baik alhamdulillah manfaatnya kita nongkrong sono nongkrong sini dapetin gitu. Iya. Jadi emang sisi baiknya juga harus kita ambil, sisi jeleknya juga harus kita ambil juga. Kenapa? Karena kalau buat saya pribadi tuh buat pelajaran sisi jeleknya. Iya. Yang jelek itu diwadahi. Diwadahi. Biar gak kemana-mana. Biar gak mengkontaminasi. Iya, Dan biar baik. nggak nularin kemana-mana. Kalau penyakit COVID ya harus diwadahi gitu ya. Benar. Bukan keinginan dia juga kan Iya. kena COVID. Itu hebatnya. Nah, kadang-kadang banyak orang jadi bertanya hidup itu apa sih? Hidup itu apa? Ya udah hidup ini begini. Kalau saya nih, nanti kita tidur, waktu tidur, semuanya kita aja. Gitu. Maksudnya kalau saya gini, semuanya kita tuh, ya kita harus ngikutin semua kita dulu, biar urusan di hati nih lepas dulu. Kadang-kadang kalau kita ego juga kan, kadang-kadang jadi berantakan juga di hati gitu. Iya, ego itu cuma satu. Kalau kita ke WC Ya, harus ego. ego. Jangan ngajak temen Mau ngomong. boleh. Itu cuma ke WC. Itu bukan ego. Tapi ada ego yang nggak bagus juga kalau di WC. Gimana tuh? Dan coba kalau kita di WC umum, Tuh. saya tuh ada moto saya, tongkrongan paling terindah dan terenak itu adalah di WC. Tuh. Nah, saking enaknya itu lupa dengan waktu. Oh iya, jadi orang ngantri. Iya, itu juga. Nah, itu hati-hati juga itu kan. Iya, nggak tahu diri. Nah, itu. Emang nggak bakalan diri dia, karena dia harus Ke jongkok. WC pakai handphone. Iya, pakai headset. Saya gitu kan. Ih, Kadang-kadang ada juga yang ngomong gitu kan. Yang buang air besarnya orang Jawa ya kan. Yang antrinya orang Sunda gitu. Orang Sunda teriak, atos acan. Atas. Jawab itu kan sama orang Jawa, boro-boro atos mencret katanya. Atas keras berarti. Ya itulah, ya ini yang namanya hidup. Berarti ke WC itu ada menitnya ya. Nah, Apalagi WC umum ya. makanya kalau pengen kita lama di WC ya, bisa nggak sih WC di bawah? WC portable. WC lokal. Dan saya mau terus terang kan. Sama kayak manggung. Orang giliran banyak. Iya. Kita aja tuh Lumayan terus ya.
Oh, bahaya juga itu saking rajinnya. Rajin. Tapi kadang-kadang Pak, ada juga yang kesel Bang. Ini kan, saya pernah manggung. Manggung itu di kayak apa tuh ya? Buruan, buruan. Itu saya lagi manggung ya. Iya, diburu-buru gitu ya. Iya. Padahal kita bintang tamunya. Nah itu deh. Buruan, main. Lagi main aja nih. Diburu-buru ya. Langsung waktu. Itu kayak kalau kita ini sewa-sewa rental. Nah iya. Satu lagu lagi. Oh, akhirnya kita akalin bikin lagu panjang kan. Ah iya. Nggak selesai, ayo matiin. Listriknya matiin. Dia berat. Tinggal drummer doang kan kedebak-kedebuk. Nah kalau cerita itu saya ada cerita tuh. Ada cerita tuh. Apa yang kamu ingat juga ada cerita tuh. Waktu saya main di Bandung, lagi main di Bandung, teman nikah. Dia acaranya tuh di Aula Auri Bandung tuh yang Ini gimana ya? ada bukan kopo sih kalau kemarin saya keluarnya buah batu arah Oh iya. Auri Kopo. kopo ya Iya. Auri. Sulaiman. Pokoknya ya Sulaiman. Iya. Jadi di Randon itu the fix ya. Iya, iya. Nah, itu saya berangkat dari Jakarta. Sebelumnya kan karena ada orang Jawa, jadi ada takling dulu. Iya. Jawa lama kalau nikahan. Pas jamnya saya harus main, Hmm. saya udah ngeset nih. Prepare udah ngeset udah. Karena bawa alat sendiri, Sony bawa Iya. sendiri nggak nyamper. Jam 3 harusnya saya main, jam 2 saya karena 1 jam kan. Iya. Udah lagi yang request. Biar saudara. Iya. Nah, udah gitu si yang punya hajat ini orang tuanya udah banget kan pegangan orang Jawa gitu. Iya. Nyanyi lagi, nyanyi lagi. MC udah ngomong kelar, nambah lagi. Dalam hati saya kan nggak main juga. Betul. Dalam hati saya, cuma kan Tidak berbunyi aja bermusik. iya Dan dibayar kan? dibayar. Selesai berarti. Maka dalam hati saya kan ya kita punya tanggung jawab gitu. Udah tuh, akhirnya main itu kita. Karena di situ batasnya sampai jam 3. Baru 2 lagu, pas 3 lagu, dah kok nggak nyala. Loh, kok mati semua. Buatnya dicabut. Kurang beradab berarti. Ya kalau dipikir kurang beradab, nah, bisa juga nggak kan? Karena emang Atau dia taat disiplin. aturannya iya, Iya. aturannya gitu, aturannya yang pas saya kenapa kok mati? Habis waktu. Sampai jam 3. Sewa gedung berarti ya kan? Ya kan? Abang lanjutin di rumah. Ya kalau kita sebagai seorang musik kadang-kadang kan ada kerasa kurang puas juga kan? Iya. Aduh lagi main gitu kan? Benar. Ya, maksud saya itu kita udah harus lepas dari itu. Main, oke, nggak apa-apa. Iya. Bagus alat, alhamdulillah. Nggak bagus ya. Kita baik bikin bagus dengan Saya malah gini, saya senang Michael Jackson ya. Tapi saya sangat senang ketika dia tidak main musik. Jadi waktu di wawancara TV, dia dengan apa namanya itu? ya mental itu apa? Dia dengan bunyi-bunyi tubuhnya tuh, wah, emang dia sangat berbakat tuh. Dengan begitu-begitunya. Kalau di Indonesia tuh yang saya suka cuma satu. Iya, Amal makanya itu jangan Kampal. ragu. Iya, kalau mau kampal itu semua alat itu bisa dijadikan musik. Betul, betul, betul ya. Betul. Buat saya tuh malah sosok yang seperti itu adalah seniman. Jadi tadi itu nggak manggung, alhamdulillah, dan nggak capek, tetap kan dibayar. Kalau masih kesel ya mainlah pinggir jalan. Bonus lu hibur orang-orang lewat, puas-puas, basking ya kalau di luar negeri basking. Nah kayak pengamen gitu ya. Menurut saya sih dia tinggal naikin aja kualitas bermusiknya, jangan terlalu nol lah. Baru tuh apalagi di siapa
Kalah dia.